Bahkan Muslim berkata apa? Saya tidak sebut lafaz khamis karena aku melihatnya salah. Tadi hadis Abi Ma'bad. Di jalur Abu Qatadah ini betul, yang benar adalah Rasulullah waktu itu ditanya tidak ada tentang hari Kamisnya. Namun pertanyaan ini bukan berarti hari Kamis itu tidak sunnah. Sanad kibadaniya 5. Jadi kedua jalur yang dibawa oleh Yahya bin Hamzah dan Abdullah bin Daud ini ditolak. Padahal kedua jalur ini kuat. Tidak ada salah satu sahabat saja ada beliau secara rutin puasa hari Kamis. Menurut kami ini bukan dalil ya. Oleh karena itu syarat kesahihan hadis itu cukup 5. Tidak ada syarat lain, misalkan harus ada referensinya bahwa sahabat melakukan dan sebagainya. Ingat, dalam tanda petik harus ada referensi. Jadi apabila tidak ada referensinya, ini bukan berarti sahabat tidak mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, tidak terasa kita telah masuk pada pembahasan klinik hadis yang ke-10. Di klinik hadis yang ke-10 ini, insya Allah kita akan membahas tentang kedudukan puasa hari Kamis. Mungkin Ikhwan mempertanyakan, ada apa dengan puasa hari Kamis ini? Jadi kita bahas berkenaan ada beberapa para ulama yang mendhaifkan ya tentang puasa hari Kamis ini. Salah satunya beliau adalah Syekh Dr. Abdul Hasan Ali. Nah, kita akan fokus pada pembahasan kritik pelemahan tentang puasa hari Kamis ini. Saya akan memulai dari riwayat Hafsah. Nah, Iwan semua, untuk jalur yang bersandar kepada Hafsah ini apabila kita melihat, dan ini tidak semua ya yang saya masukkan dalam bagan sanad ini, tapi ini mungkin bagi saya cukup ya untuk menjelaskan akan kesemrawutan jalur riwayat yang dibawa oleh Asim bin Abi Najud, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh dalam kajiannya juga demikian, bahwa Asim bin Abi Najud ini seorang rawi yang penghafal Quran betul, tapi hafalan hadisnya jelek, dan terbukti dari beberapa riwayat yang beliau sampaikan ini terjadi kegoncangan. Apa yang disebut dalam dunia ilmu hadis adalah idtirab, hadisnya mudtarib, goncang karena tidak jelas beliau ini dapat dari siapa ketika menarasikan kepada murid-muridnya, apakah dari syekh yang mana dan sebagainya. Nah, untuk jalur pada hadis Hafsah ini, saya pribadi di klinik hadis ini sepakat ya akan penilaian dari Syekh Dr. Abdul Hasan ini, bahwa untuk jalur hadis Hafsah ini adalah terjadi idtirab dari Asim bin Abi Najud. Jadi hadis dari jalur Hafsah ini yang sahih hanya mursal, di mana jalurnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Hafs bin Ghiyath anil Ala bin al-Musayyib an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumul Itsnain wal Khamis. Nah, Iwan semua, jalur ini yang paling kuat ya di jalur hadis Hafsah ini. Jadi Al-Ala ini seorang rawi yang thiqah, kemudian Hafs bin Ghiyath seorang rawi yang thiqah. Di sini Al-Ala mendapatkan riwayat dari bapaknya, yaitu Al-Musayyib. Namun Al-Musayyib tidak sejaman atau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti jalur yang sahih ini terjadi mursal. Dan mursal secara aglabnya ya, secara umumnya al-aslunya adalah dhaif, kecuali ada jalur lain yang bisa menguatkan jalur ini. Ini artinya ikhwan semua, pada kesimpulan di jalur hadis Hafsah ini di klinik hadis seia sekata dengan apa yang dijabarkan oleh Syekh Dr. Abdul Hasan, bahwa jalur ini yang lebih tepatnya adalah mursal. Ini yang sah. Di dalamnya dan Nabi SAW puasa hari Senin dan Kamis. Artinya hadis Hafsah yang sah, yang marfu' kepada Hafsah atau mursal? Yang mursal. Mursal artinya apa? Munqati', terputus sanadnya. Jadi untuk jalur pertama ini kami di klinik hadis dan saya pribadi sepakat
bahwa hadis ini adalah di jalur ini adalah yang benar adalah mursal, dan mursal masuk kategori dhaif. Namun dhaifnya adalah dhaif ringan. Baik ikhwan, kita akan masuk pada jalur kedua. Nah, di jalur kedua ini ikhwan semua, ini yang akan kami ulas lebih detail. Karena di sini perlu ketelitian, perlu keakuratan. Dan disinilah akan terjadinya titik tengkar apa yang kami paham dengan apa yang dipaham oleh Syekh Dr. Abdul Hasan Ali ini. Dan tentunya apa yang kami bahas di sini, kami nanti menunggu feedback dari beliau, tanggapan juga dari beliau, apa yang kami fahami. Nah, ikhwan semua, kita akan masuk pada pembahasannya riwayat Aisyah. Nah, ikhwan semua, apabila kita melihat di jalur ini, kita akan melihat sumber utamanya berporos pada Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid di sini sandarannya kepada Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan sandarannya kepada Rabi'ah, Rabi'ah sandarannya kepada Aisyah, Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari Thawr ini terjadi ikhtilaf, terjadi perselisihan. Ada 3 murid Thawr yang meriwayatkan dari Thawr yang sedikit terjadi perbedaan-perbedaan. Yang pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian yang kedua Yahya bin Hamzah, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Dawud. Dari 3 rawi ini yang menyandarkan riwayat ini kepada Thawr sampai kepada Rasulullah, di sini terjadi perselisihan. Nah, ikhwan semua, sebelum kita ulas lebih dalam, kita akan lihat dulu kekuatan jalur dari Thawr sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat dulu Thawr di sini. Thawr bin Yazid, apabila kita lihat komentar-komentar para ulama, jadi Thawr ini seorang rawi thiqah, ya. Misalkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kana thiqah, bahwa Thawr bin Yazid adalah thiqah. Begitupun para imam yang lain, misalkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan ma ra'aitu syamiyan awthaq min Thawr bin Yazid, bahwa aku tidak melihat seorang periwayat dari orang Syam yang lebih thiqah daripada Thawr bin Yazid. Kemudian Imam Ali Ibnu Al-Madini menyebutkan sami'tu Yahya yaqul, bahwa aku mendengar Yahya Al-Qattan mengatakan kana Thawr indi thiqah, bahwa Thawr menurutku adalah thiqah. Simpulan akhirnya untuk Thawr bin Yazid adalah thiqah. Jadi periwayatan dari Thawr tidak diragukan. Kita akan masuk pada syekhnya Thawr, yakni Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan di sini Imam Al-Ijli mengatakan Syami tabi'i thiqah. Dia orang Syam, tabi'in thiqah. Berikutnya Imam An-Nasai menilai thiqah. Imam Ibnu Ma'in mengatakan Khalid an Abi Tha'labah Al-Khashani mursal, bahwa Khalid apabila menyandarkan kepada Abu Tha'labah riwayatnya mursal. Kemudian Imam Al-Mizzi menyebutkan rawa an Aisyah ummil mu'minin was sahih an Rabi'ah al-Jarasi anha, bahwa kata Imam Al-Mizzi Khalid meriwayatkan dari Aisyah ummil mu'minin, dan yang benar itu sebenarnya ada Rabi'ah al-Jarasi anha. Imam Az-Zahabi mengatakan faqihun kabirun sabat, bahwa Khalid seorang ahli fikih yang sabat, yang kokoh. Dan simpulan akhir ada di Imam Ibnu Hajjar, bahwa Khalid bin Ma'dan adalah sabtun abidun yursilu katsira, bahwa kata Imam Ibnu Hajjar Khalid bin Ma'dan seorang rawi thiqah, abidun ahli ibadah, katsirul mursal, dia banyak memursalkan hadis. Nah, ikhwan semua, ketika seorang rawi dikomentari banyak memursalkan hadis, ini berarti rawi ini memang dalam periwayatan-periwayatannya banyak memursalkan hadis. Tapi bukan berarti riwayatnya ini setiap riwayatnya adalah mursal. Ada sebagian riwayat-riwayat yang mungkin bersambung. Oleh karena itu perlu penelitian yang lebih detail, yang lebih jelas tentang kajian-kajian seperti ini. Setelah Khalid bin Ma'dan, kita akan lihat penyandaran Khalid, yakni dari Rabi'ah. Jadi siapa Rabi'ah ini? Rabi'ah bin Amr bin Al-Haris.
Misalkan di sini ada penilaian dari Muhammad bin Sa'ad bahwa Rabi'ah ini termasuk sahabi, termasuk sahabat. Adapun Abu Hatim justru berbeda. Kata Abu Hatim, laisa suhbah, bahwa Rabi'ah ini tidak termasuk sahabat. Ini berarti ikhwan, untuk Rabi'ah terjadi ikhtilaf dalam penisbahannya, bahwa Rabi'ah ini apakah seorang sahabat atau bukan. Abu Zur'ah menempatkan Rabi'ah sebagai tabi'in di tabaqah kedua. Kemudian selain Muhammad bin Sa'ad yang menyebutkan bahwa Rabi'ah ini seorang sahabat, juga ada ulama lain, misalkan Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Bar yang mengisbat bahwa Rabi'ah ini seorang sahabat. Artinya ikhwan, ini apabila kita lihat jalur dari Thawr ke Khalid, Khalid ke Rabi'ah, Rabi'ah ke Aisyah, Aisyah dari Rasulullah, ini sanad ittisal. Kemudian sanad ini adalah kuat karena rawi-rawinya siqah. Namun di sini terjadi ikhtilaf murid-murid yang menyandarkan kepada Thawr. Ada Yahya bin Hamzah, ada Abdullah bin Daud, ada Sufyan as-Tsauri. Kita akan lihat dulu 3 rawi ini sekuat apakah. Yahya bin Hamzah. Yahya bin Hamzah, Imam An-Nasai menilai thiqah, kemudian Imam Al-Ijli menilai thiqah, dan semua para ahlu nuqad di sini tidak saya sebutkan satu-satu, semuanya menilai thiqah. Intinya di sini ada simpulan akhir dari Imam Ibnu Hajjar di kitabnya Taqribut Tahdzib bahwa Yahya bin Hamzah ini thiqah, rumya bil qadar. Ini berarti Yahya bin Hamzah seorang murid yang menyandarkan kepada Thawr, thiqah. Kita akan melihat rawi kedua, yakni Abdullah bin Daud. Abdullah bin Daud bin Amir bin Ar-Rabi Al-Hamdani Al-Kufi Al-Basari. Apabila kita melihat komentar-komentar para ahli hadis, penilaian terhadap Abdullah bin Daud ini semuanya adalah ta'dil. Jadi Imam An-Nasai menilai thiqah, kemudian Imam Abu Hatim menilai saduq, kemudian Ibnu Sa'ad menilai thiqah abidan nasikan. Jadi ini semua komentarnya bagus. Untuk Abdullah bin Daud, ada simpulan akhir dari Imam Ibnu Hajjar bahwa Abdullah bin Daud thiqah abidun. Berarti ini rawi kedua ini juga kuat ya, thiqah. Kita akan masuk pada rawi ketiga, Sufyan ats-Tsauri. Di mana bagi pegiat hadis, untuk Sufyan ats-Tsauri ya tidak asing lagi, ini seorang rawi thiqah yang sabat, dan malah dikatakan oleh rekan sejawatnya yakni Syu'bah bin Al-Hajjaj bahwa Sufyan adalah Amirul Mukminin fil hadis. Nah, di sini Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Jadi rawi ini lebih dikenal dengan Sufyan ats-Tsauri. Imam Ahmad ketika ditanya siapa yang lebih hafidz, apakah Sufyan ats-Tsauri ataukah Sufyan ibnu Uyainah, maka kata Imam Ahmad, ats-Tsauri ahfad wa aqallun nas ghalatan, bahwa kata Imam Ahmad, ats-Tsauri lah yang lebih hafidz daripada Ibnu Uyainah, dan dia termasuk rawi yang paling sedikit kesalahan. Nah, ikhwan semua, dari komentar Imam Ahmad bin Hambal apabila kita jeli, maka kita akan dapatkan satu kesimpulan, selain Sufyan ini seorang hafidz, bahkan dinilai sebagai ahfadun nas, bahwa Sufyan ini sebagai rawi yang paling hafal di batan Ibnu Uyainah. Namun Sufyan termasuk juga di kalangan manusia biasa yang mungkin ada salah ya pada saat menarasikan. Makanya Imam Ahmad mengatakan wa aqallun nas ghalatan. Nah, kemudian kita lihat Imam An-Nasai menilai thiqah. Saya rangkum saja dari banyak pendapat ini bahwa Sufyan termasuk rawi thiqah yang hafidz, yang penghafal hadis, faqihun dan ahli fikih, abidun, imamul hujjah. Jadi intinya ikhwan semua, ini 3 rawi ini thiqah semua. Nah, ikhwan fillah, dari ketiga rawi yang thiqah ini dapat riwayat dari Thawr bin Yazid, ini terjadi ikhtilaf, terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pada saat ketiga rawi ini menarasikan atau menyampaikan berita kepada murid-muridnya. Apabila kita lihat untuk Yahya bin Hamzah, haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Yahya bin Hamzah, haddatsani Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah bin Ghaz annahu sa'ala
Aisyah an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka kata Aisyah pada saat ditanya tentang saumnya Rasulullah, yasumu Sya'ban hatta yasilah bi Ramadan. Qalat wa kana yataharra siyamal isnain wal khamis, dan juga Rasulullah membiasakan dalam melaksanakan saum Senin dan Kamis. Nah, iwan fillah, riwayat yang dibawa oleh Yahya bin Hamzah apabila kita lihat dalam bentuk sanadnya ini semuanya ittisal, dan Hisham bin Ammar ini pun rawi thiqah. Namun ikhwan semua, dan teruntuk Syekh Abdul Hasan Ali, di sini beliau menilai Hisham ini rawi dhaif, padahal Hisham bin Ammar adalah rawi thiqah. Dalam risalahnya beliau di sini sangat jelas bahwa Hisham bin Ammar dhaiful hadis. Ini berarti catatan pertama teruntuk Syekh Dr. Abdul Hasan, rujukan kedhaifan Hisham bin Ammar ini didapat dari mana? Kita akan lihat kekuatan Hisham bin Ammar menurut para ahli nuqat. Hisham bin Ammar bin Nasir bin Maisarah bin Aban wathaqahu Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in telah menthikohkan. Kemudian kita lihat di sini Abu Hatim dari Yahya bin Ma'in kayyisun bahwa Hisham bin Ammar orang cerdas. Kemudian Imam Al-Ijli menilai thiqah dan di lain tempat mengatakan saduq. Imam An-Nasai menilai la ba'sa bih. Imam Ad-Daraqutni menilai saduq. Imam Abu Hatim menilai saduq. Kemudian Imam Abu Dawud sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul Hisham bin Ammar kayyis. Kemudian kedudukan Hisham bin Ammar menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Takrib saduq, dan menurut Imam Az-Zahabi bahwa Hisham al-Hafiz. Jadi di sini tidak ada perselisihan bahwa Hisham bin Ammar seorang rawi thiqah. Jadi menurut kami pada jalur Yahya bin Hamzah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Al-Farayabi dan imam yang lainnya, di sini Syekh terjadi kekeliruan menganggap jalur ini dhaif, tapi menurut kami jalur ini kuat bahwa Hisham bin Ammar seorang rawi thiqah atau saduq, bukan seorang rawi dhaif. Selain Hisham, di sini ada jalur yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf yang sampai kepada Imam At-Tabarani. Namun sebelum sampai ke Imam At-Tabarani itu melewati Bakar bin Sahal. Siapa Bakar bin Sahal? Kita lihat. Bakar bin Sahal lam yuzkar fihi jarhan. Ya, kata Abu Sa'id bahwa Bakar ini tidak disebutkan jarahnya. Padahal Imam An-Nasai menilai dhaif. Az-Zahabi hamalan nas anhu wa huwa maqaribul hadis. Namun kata Imam Az-Zahabi, kedhaifannya ini kedhaifan yang ringan, disebutkan maqaribul hadis. Ikhwan fillah, untuk jalur yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, kelemahan terjadi sedikit pada Bakar bin Sahal. Jadi Bakar bin Sahal ini seorang rawi dhaif yang dhaifnya ringan, yang didapat dari Abdullah bin Yusuf. Adapun Abdullah bin Yusuf seorang rawi thiqah. Malah Imam Al-Bukhari mengatakan kana min asbati syamiyyin. Jadi tidak diragukan kesikohan Abdullah bin Yusuf. Ini artinya sekalipun jalur yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani ini ada Bakar bin Sahal, namun Bakar bin Sahal seorang rawi dhaif yang muhtamal, yang kedhaifannya adalah ringan. Dan di jalur ini karena ada jalur lain sebagai saksi, yakni Hisham bin Ammar, yang menurut kami ini adalah jalur terkuat. Ini berarti Bakar bin Sahal walaupun rawinya dhaif, namun dalam periwayatan ini sedang meriwayatkan benar karena ada saksi terkuat adalah Hisham bin Ammar. Kita akan lihat jalur kedua, ini ada Abdullah bin Daud sebagai saksi dari Yahya bin Hamzah. Jadi untuk Abdullah bin Daud ini jalur ini pun sama, jalurnya ittisal, di mana Khalid menyebutkan dapat riwayat dari Rabi'ah. Kita akan lihat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi meriwayatkan haddatsana Abu Hafs Amr bin Ali Al-Fallas qal haddatsana Abdullah bin Dawud an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah Al-Jurasi an Aisyah. Jadi sanad yang kedua, yakni Abdullah bin Dawud,
ini jalur yang kuat pula, di mana jalur ini seia sekata dengan Yahya bin Hamzah, bahwa Tsaur mendapatkan riwayat dari Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan dapat dari Rabi'ah, Rabi'ah dapat dari Aisyah. Ini jalur kedua yang juga kuat karena rawi-rawinya siqah. Untuk Abdullah bin Daud sebagaimana tadi sudah diulas, rawinya siqah. Kemudian Amr bin Ali, lam nara ahfad min haula'is salasah. Tidak aku lihat rawi yang paling hafal dalam hadis kecuali 3 orang. 3 orang ini disebutkan oleh Abu Zur'ah, salah satunya Al-Fallas, yakni Amr bin Ali. Kemudian Imam An-Nasai menilai siqah. Jadi Amr bin Ali ini rawi siqah yang mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Daud. Nah, iwan fillah, kita masuk pada jalur ketiga yang meriwayatkan kepada Tsaur bin Yazid, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Setelah kami bahas di jalur Sufyan Ats-Tsauri ini, menurut kami di sini Sufyan sedikit terjadi goncang. Di sini Sufyan Ats-Tsauri riwayatnya didapat oleh Ubaid bin Sa'id, kemudian Muhammad bin Humaid, ada Mu'ammal, kemudian ada Al-Ashja'i, kemudian ada Al-Firyabi. Di sini ada 2 jalur yang menurut kami lemah. Jalur pertama adalah dari Mu'ammal. Kita lihat bahwa rawi ini kata Imam Al-Bukhari munkarul hadis, sekalipun kata Abu Hatim dinilai saduq. Adapun Abu Daud memujinya, kemudian mengatakan illa annahu yahim. Dan Imam Ibnu Hajar menyimpulkan saduq sayyi'ul hifti. Kemudian jalur yang kedua yang menurut kami lemah, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Di sini ada 2 rawi yang lemah. Di sini ada Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam. Rawi ini dikatakan oleh Ibnu Adi yuhaddisu anil Firyabi wa ghairi bil bawatil, bahwa Abdullah bin Muhammad ini meriwayatkan dari Al-Firyabi dan yang lainnya hadis-hadis yang batil. Kemudian disebutkan imma an yakuna mughaffalan. Boleh jadi karena rawi ini lalai dalam memberitakan riwayat. Ada Ahmad bin Al-Qasim. Di sini Imam Ad-Daruqutni menilai dhaif. Kemudian ada sedikit kemungkaran-kemungkaran. Namun idtirabnya yang kami maksud bukan di sini. Idtirab yang kami maksud adalah saat Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan kepada Ubaid bin Sa'id. Ubaid bin Sa'id memang rawinya adalah siqah, tidak diragukan. Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ad-Daruqutni, kemudian Imam Ibnu Ma'in menilai rawi ini siqah. Dan periwayatan Ubaid bin Sa'id pada saat menerima riwayat dari Sufyan itu langsung diterima oleh Ishaq bin Ibrahim. Kita lihat riwayat yang dikodifikasikan oleh Ishaq bin Ibrahim. Nah, di sini kata Ishaq bin Rahawayh, akhbarana Ubaid bin Sa'idin al-Umawi, haddatsana Sufyan bin Sa'id an Khalid bin Ma'dan an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal isnin wal khamis. Nah, iwan semua, kita bisa melihat Sufyan Ats-Tsauri pada saat meriwayatkan kepada Ubaid dapat riwayat ini dari Khalid bin Ma'dan. Padahal di jalur yang lain penyebutan rawi-rawi lain yang mendapatkan dari Sufyan Ats-Tsauri itu menyebutkan Tsaur bin Yazid. Kita lihat misalkan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang dapat dari Mu'ammal, qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Tsaur an Khalid bin Ma'dan an Aisyah qalat. Nah, iwan fillah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ini apabila kita melihat jalurnya sebagai perwakilan dari jalur-jalur yang lain, di sini terlihat bahwa Sufyan pada saat meriwayatkan kepada Mu'ammal sebagai syekhnya Imam Ahmad, Sufyan menyebutkan dapat riwayat ini dari Tsaur, Tsaur dapat dari Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan langsung disandarkan kepada Aisyah. Padahal pada saat meriwayatkan ke Ubaid bin Sa'id justru menyebutkan dapat dari Khalid bin Ma'dan langsung, tidak menyebutkan Tsaur. Ini yang menurut kami terjadi kegoncangan. Nah, di sini kita bisa melihat sehebat-hebatnya Sufyan,
malah dikatakan ausaqun nas, sebagai rawi paling siqah. Namun kata Imam Ahmad bin Hambal, beliau pun ada kekeliruan-kekeliruan walaupun sedikit. Mungkin dipertanyakan ya, bahwa riwayat Ubaid itu menyebutkan sahur sebagaimana dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Namun jalur Imam An-Nasai, riwayat yang didapat oleh Imam An-Nasai ini didapat dari Ishaq bin Ibrahim. Padahal di kitab Ishaq bin Ibrahimnya itu tidak disebutkan sahur. Oleh karena itu, menurut kami, tentu yang lebih valid, yang lebih sahih, sanad yang disebut oleh Ubaid adalah tidak ada penyebutan sahur. Ini berarti menurut kami Imam An-Nasai waham. Oleh karena itu, menurut kami di sini Sufyan Ats-Tsauri terjadi sedikit kegoncangan. Nah, sebagai tarjihnya kita lihat perbandingannya bahwa jalur Yahya bin Hamzah sangat kuat. Ini jalur ittisal dan sanadnya sudah kuat. Syekhnya Imam Al-Firyabi yakni Hisham bin Ammar adalah rawi siqah. Kemudian jalur kedua Abdullah bin Daud, ini pun jalurnya seia sekata dengan yang dibawa oleh Yahya bin Hamzah. Ini saling menguatkan. Adapun pada saat Sufyan Ats-Tsauri tidak menyebutkan di sana ada Rabi'ah, ini terjadi inqita, terkadang menyebutkan Tsaur dan juga terkadang tidak. Nah, iwan semua, uniknya di sini, menurut Imam Abu Hatim sebagai masternya ilal, sebagai pakarnya di bidang ilalul hadis, menyebutkan bahwa kata Imam Abu Hatim, jalur yang benar adalah jalur Imam Ats-Tsauri didapat dari Tsaur bin Yazid, Tsaur bin Yazid dapat dari Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan dapat dari Rabi'ah, Rabi'ah dari Aisyah. Nah, ikhwan fillah, pada ilah berikutnya terjadi cacatnya di jalur Sufyan Ats-Tsauri ini menurut kami adalah permasalahan ikhtilafil amsar, yakni negeri di mana rawi ini bermukim. Kita akan lihat Tsaur bin Yazid adalah orang Syam, Al-Hims, ya, orang Homs. Begitupun Khalid bin Ma'dan. Apabila kita melihat Al-Himsi, jadi sama-sama dari satu kota yang sama, ya. Tsaur mendapatkan riwayat ini dari Khalid. Begitupun Rabi'ah bin Amr, seorang rawi Syam. Ini ketiga rawi ini saling ketersambungan, ini sama-sama orang Syam. Lalu bagaimana ketiga rawi yang mendapatkan riwayat dari Tsaur? Pada saat Tsaur, Khalid dan Rabi'ah ini sama-sama orang Syam, tepatnya di Hims, kota Homs. Nah, ketiga rawi yang mendapatkan riwayat dari Tsaur hanya Yahya bin Hamzah lah yang sama-sama orang Syam. Yahya bin Hamzah di sini bin Waqid Abu Abdurrahman Al-Hadrami Ad-Dimashq. Jadi Damaskus masih ada di Syam dan sangat berdekatan dengan Homs, kisaran 100 km. Abdullah bin Daud. Adapun Abdullah bin Daud ini orang Basrah, Al-Basri, Al-Kufi, orang Kufah, negeri Irak. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini pun orang Kufah, ya, di Irak. Jadi apabila kita melihat ikhtilaful amsar, perselisihan tempat ketiga rawi ini, maka Yahya bin Hamzah lah yang paling layak mendapatkan riwayat dari Tsaur bin Yazid karena sama-sama orang Syam. Jadi apabila kita ukur Homs dengan Damaskus itu kisaran 100 km karena masih ada di negara Syam. Adapun Kufah atau Basrah itu mencapai 8.000 km kurang lebih, kurang sedikit. Jadi maka yang layak di sini ikhwan semua, menurut kami justru periwayatan yang paling layak untuk diterima adalah Yahya bin Hamzah karena sama-sama satu negeri dan dikuatkan oleh Abdullah bin Daud, sekalipun orang Kufah tapi seia sekata, selaras periwayatannya dari Tsaur bin Yazid yang menyebutkan di sana ada Rabi'ah. Jadi sanadnya ittisal. Adapun riwayat yang dibawa oleh Sufyan menurut kami justru di sini lemah. Dalam pemaparannya Syekh, sebagaimana kita lihat dalam videonya, beliau lebih memilih jalur Sufyan. Yang pertama ikhwan, انقطاع حديث dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada khilaf atas sirawi namanya Tsaur bin Yazid. Berputar terhadapnya khilaf hadis ini. Sufyan Ats-Tsauri seorang imam hafiz hujjah, hafalannya tungkat yang pertama. Berkata dari Tsaur bin Yazid,
dari Khalid ibn Ma'dan dari Aisyah. Yang menyelisihi beliau Yahya bin Hamzah, sanad kepadanya 5. Yang kedua Abdullah bin Dawud siqah, berkata dari Thawr bin Yazid, dari Khalid, dari Rabi'ah, dari Aisyah. Di sini Khalid, di sini tidak ada berantaran, di sini ada berantaran siapa? Rabi'ah. Yang paling kuat jalur yang pertama, yang kedua ini salah, ini syaz. Halas. Lalu yang pertama yang sah Sufyan dari Thawr, dari Khalid bin Ma'dan, dari Aisyah. Jadi kedua jalur yang dibawa oleh Yahya bin Hamzah dan Abdullah bin Daud ini ditolak. Padahal kedua jalur ini kuat. Rawi-rawinya siqah. Artinya kalau ditandingkan dua jalur melawan satu jalur, tentu Sufyan kalah. Betul adalah Sufyan rawi asbatun nas, rawi paling siqah. Namun apabila berselisih dengan dua rawi yang siqah, tentu kalah. Dalam ilalul hadis, Sufyan selalu diunggulkan apabila berselisih dengan hanya satu rawi. Misalkan dengan Syu'bah, Sufyan unggul. Kemudian apabila berselisih dengan Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan unggul. Tapi apabila berselisih dengan dua rawi yang siqah, sekalipun dua rawi siqah ini di bawah Sufyan, tentu di sini Sufyan yang dimarjuh, ya. Dan yang rajih adalah periwayatan dua rawi siqah ini. Kita akan lihat beberapa tempat di mana Sufyan terjadi kekeliruan. Contoh pertama di sini saya sudah menyusun, di mana ada jalur yang menyandarkan kepada Zaid bin Aslam. Di sini ada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ada Imam Malik dan ada Imam Ad-Darawardi. Apabila kita lihat, ya, riwayat yang dibawa Imam Ad-Darawardi, misalkan Haddatsana Ya'qub bin Humaid, Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, yakni di sini maksudnya adalah Imam Ad-Darawardi, an Zaid bin Aslam, an rajulin min Bani Damrah, an Abi. Nah, kita fokus pada warna yang hijau di sini, bahwa Abdul Aziz atau Imam Ad-Darawardi menyebutkan dapat dari Zaid bin Aslam ini dari seorang dari Bani Damrah, dari bapaknya. Kemudian Imam Malik pada saat meriwayatkan pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darawardi, bahwa Zaid bin Aslam dapat riwayat ini dari seseorang dari Bani Damrah, dari bapaknya. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, apabila kita melihat misalkan di jalur Al-Haris, di sini Sufyan Ats-Tsauri pada saat meriwayatkan kepada Ahmad bin Yunus, haddatsani Zaid bin Aslam, bahwa ia dapat riwayat dari Zaid, dapat dari seseorang dari Bani Fulan, urahu min Bani Damrah, an rajulin min qaumi. Di sini Sufyan Ats-Tsauri terlihat ada keraguan. Dengan wajhul istidlalnya menyebutkan urahu min Bani Damrah. Dan yang paling berbeda adalah di sini an rajulin min qaumi, tidak menyebutkan bapaknya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri di sini terlihat goncang, sehingga Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan wal qaul fi dzalik qaul Malik, bahwa kata Imam Ibnu Abdul Bar yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kemudian pada contoh yang lain kita lihat hadis yang kedua yang kami siapkan di sini. Ada 5 periwayatan. Yang pertama oleh Imam Ats-Tsauri dari Abu Ishaq, kemudian ada dari Zakaria, ada dari Syu'bah, dari Israil dan Yusuf. Kita lihat jalur Imam Ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq, bahwa kata Imam Ats-Tsauri sanad ini dapat dari Abu Ishaq, dari Al-Barra. Kita lihat jalur berikutnya dari Imam Ahmad, di mana Sufyan meriwayatkan kepada Abdul Malik, juga demikian dari Abu Ishaq dapat dari Al-Barra. Kemudian yang dikeluarkan oleh Zakaria di sini an Abi Ishaq anil Barra. Jadi sama pula. Berarti Sufyan saling menguatkan dengan Zakaria. Kita lihat jalur Syu'bah, misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Nah, di sini ikhwan semua, pada saat Syu'bah meriwayatkan, di sini menyebutkan Abu Ishaq dapat dari Ar-Rabi, dapat dari bapaknya Al-Barra. Ini berarti jalur yang dibawa oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj ini sanadnya ittisal, bersambung, bahwa Abu Ishaq dapat dari Ar-Rabi, Ar-Rabi dapat dari bapaknya yakni Al-Barra. Padahal di jalur lain yakni Sufyan Ats-Tsauri dan Zakaria menyebutkan tidak ada Ar-Rabi di sana.
Apakah Syu'bah di sini keliru? Kita lihat jalur yang diriwayatkan oleh Israil. Di sini Israil tidak menyebutkan Ar-Rabi. Ini berarti ikhwan ada 3 rawi yang menyandarkan dari Abu Ishaq. Di sana 3 rawi ini tidak ada dan tidak menyebutkan ada rawi yang namanya Ar-Rabi. Tapi Syu'bah justru menyebutkan ada Ar-Rabi. Berarti di sini Syu'bah kemungkinan salah. Kita lihat jalur yang lain. Di sini di jalur Imam At-Tabarani ternyata Syu'bah tidak bersendirian. Di sini ada Yusuf bin Abi Ishaq, an Abi Ishaq, anir Rabi. Ini berarti sekarang Syu'bah tidak bersendirian. Ada Yusuf bin Abi Ishaq yang sama-sama meriwayatkan dari Abu Ishaq. Di sana menyebutkan ada Ar-Rabi. Berarti di sini apabila kita pertandingkan 3 lawan 2, lalu mana yang arjah? Mana yang paling rajih? Nah, apabila kita melihat komentar Imam At-Tirmizi, kata beliau, "Hadza hadis hasan sahih wa rawa Ats-Tsauri hadzal hadis an Abi Ishaq anil Barra wa lam yadhkur fihi 'anir Rabi wa riwayatu Syu'bah as-sah." Kata Imam At-Tirmizi, riwayat Syu'bah lebih sahih. Ikhwan fillah, di sini Imam At-Tirmizi lebih memilih Syu'bah bin al-Hajjaj daripada riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Padahal kalau kita lihat perbandingannya ada 3 lawan 2. Kalau kita ungkap, kenapa Imam At-Tirmizi lebih memilih riwayat Syu'bah bin al-Hajjaj? Dalam kitab Ma'rifatus Siqat lil Ijli, di sini disebutkan Zakaria bin Abi Zaidah kufi siqah min ashabi Sya'bi illa anna sama'ahu min Abi Ishaq. Hanya saja riwayatnya dari Abu Ishaq itu didapat pada saat di akhir usia Abu Ishaq. Oleh karena itu, riwayat Zakaria dan riwayat Zuhair, Israil adalah sama, bahwa ketiga rawi ini mendengar dari Abu Ishaq pada saat Abu Ishaq sudah berubah hafalannya. Ini berarti ikhwan, kita kembali lagi pada 3 lawan 2. Sufyan kenapa tidak lebih dirajihkan oleh Imam At-Tirmizi? Karena ternyata 2 rawi yang sama dengan Sufyan Ats-Tsauri dalam periwayatan ini tidak menyebutkan Ar-Rabi. Kedua rawi ini mendengar dari Abu Ishaq pada saat Abu Ishaq sudah hafalannya berubah. Oleh karena itu Imam At-Tirmizi lebih merojihkan jalur Syu'bah. Nah, iwan fillah, demikian 2 contoh yang saya ulas untuk menunjukkan ternyata Sufyan Ats-Tsauri seorang rawi sabat, seorang rawi siqah. Namun sekalipun rawi ini paling siqah, kekeliruan pasti ada. Oleh karena itu di jalur ini pun tentang saum Senin dan Kamis, di sini justru kami berpendapat jalur yang terkuat adalah yang dibawa oleh Yahya bin Hamzah dan Abdullah bin Daud. Kedua rawi ini siqah, di sini tidak ada illah sedikit pun. Bahkan Yahya bin Hamzah lebih layak untuk diterima hadisnya karena sama-sama satu negeri dengan Tsaur bin Yazid. Adapun Sufyan jaraknya sangat jauh dari Kufah. Nah, terakhir ikhwan semua, kenapa Sufyan bisa salah? Siapapun manusia pasti ada salah. Itu kuncinya ikhwan semua. Imam Muhannad berkata kepada Imam Ahmad, "Kana Gundar yaglit." Di sini seolah-olah Imam Muhannad kaget sehingga bertanya kepada Imam Ahmad tentang kekeliruan Gundar. Maka kata Imam Ahmad, "Alaisa huwa minan nas?" Bukankah dia ini manusia? Jawaban beliau menunjukkan bahwa sehebat apapun rawi, kesalahan itu tidak bisa dihindari. Kemudian kata Imam Malik, "Waman dzalladzi la yukhti?" Siapa sih orang yang tidak pernah mengalami kesalahan? Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan annahu qala man la yukhti fil hadis fahuwa kadzdzab. Di sini Yahya bin Ma'in mengatakan siapa saja yang merasa tidak pernah salah, maka sungguh dia sebenarnya berdusta. Kemudian Yahya bin Ma'in juga mengatakan lastu a'jabu mimman yuhadditsu fayukhti, innamal ajabu mimman yuhadditsu fayusib. Aku tidak heran kepada orang yang meriwayatkan kemudian salah. Sesikoh apapun, ketika pada saat meriwayatkan ada kesalahan, maka Yahya bin Ma'in menilai itu biasa. Tapi justru kata Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan yang membuat aku kaget adalah seseorang pada saat meriwayatkan terus selalu benar, tidak pernah salah. Ini mustahil.
Karena seluruh periwayat sekalipun sikoh, salah itu selalu ada. Kesalahan bisa terungkap, salah satunya pada saat rawi ini menyelisih rawi yang lebih sikoh, tapi 1 berbanding 1. Kemudian kesalahan kedua yang bisa terungkap adalah pada saat rawi ini menyelisih rawi sikoh yang lebih banyak. Itu pun kalau rawi lebih banyak ini tidak ada rawi-rawi yang waham dan sebagainya. Nah, ikhwan fillah, hanya cukup 2 jalur ini saja, yakni sanad yang riwayatnya menyandarkan kepada Hafsah, sanad mursal, dengan sanad yang meriwayatkan kepada Aisyah. Menurut kami, sanadnya bukan mursal yang lebih sahih, tapi justru sanadnya ittisal dan sanadnya kuat, yang dibawa oleh Yahya bin Hamzah dengan Abdullah bin Daud. Untuk jalur-jalur lain tidak kami komentari dulu. Mungkin satu yang ingin saya komentari tentang riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kata Imam Muslim, wa fi hadzal hadis min riwayati Syu'bah qala, dan pada hadis ini yang dibawa riwayatnya oleh Syu'bah menyebutkan su'ila an saum yaumil isnin wa khamis, bahwa Rasulullah ditanya tentang saum hari Senin dan Kamis, fasakatna an dzikril khamis, maka kata Imam Muslim, fasakatna an dzikril khamis, bahwa kami diamkan penyebutan hari Kamis, lamma nurahu wahman, karena menurut beliau penyebutan Kamis di sini adalah keliru. Kita lihat pernyataan Syekh Abdul Hasan. Kenapa mereka tidak menuatkannya? Lebih utama orang seperti Al-Bukhari, Muslim menuatkannya. Bahkan Muslim berkata apa? Saya tidak sebut lafaz Khamis karena aku melihatnya salah. Tadi hadis Abi Ma'bad, Abi Qatadah, Abdullah bin Ma'bad dari Abi Qatadah. Nah, betul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan, bahwa Imam Muslim meragukan dalam kitab sahihnya penyebutan hari Kamis. Namun perlu digarisbawahi, penolakan Imam Muslim dalam periwayatan ini bukan menafikan seluruhnya riwayat. Di jalur Abu Qatadah ini betul, yang benar adalah Rasulullah waktu itu ditanya tidak ada tentang hari Kamisnya. Namun pertanyaan ini bukan berarti hari Kamis itu tidak sunnah, karena di jalur lain itu bisa saling menguatkan. Banyak ya narasi-narasi yang seperti ini, bukan berarti yang tidak ditanyakan itu bukan sunnah. Jadi untuk jalur Abu Qatadah, saya sepakat bahwa penyebutan hari Kamis adalah syadz. Namun sekali lagi kami berpendapat penilaian syadz dari Imam Muslim ini bukan berarti menafikan kesunahan hari Kamis, karena di jalur lain, salah satunya jalur Aisyah, menurut kami ini sudah cukup kesunahan saum Senin Kamis. Kita lihat lagi komentar beliau yang ingin saya komentari sedikit. Apakah Nabi SAW pernah sebagai rutin puasa hari Kamis? Tidak pernah. Kalau engkau berkata pernah, mana dalilnya? Tidak ada. Hanya yang dhaif ini saja. Ya, karena memang beliau sudah menilai hadis-hadisnya dhaif. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan saum Kamis ini. Tapi menurut kami sudah cukup ya di jalur Aisyah ini, apalagi dengan jalur Hafsah saling menguatkan bahwa Rasulullah pernah, bahkan yataharral isnin wal khamis, bahwa Rasulullah membiasakan dalam saum Senin dan Kamis. Yang kedua, apakah para sahabat pernah? Anda bayangkan, yani Abdullah bin Umar bin Khattab, dia sering ketika ada melewati salah satu tubuhun, lalu dia turun, walaupun dia tidak ingin membuang hajat, dia turun kemudian dia buang air kecil di sana. Rutin ketika dia melewati hal seperti ini dia harus lakukan, walaupun dia tidak perlu. Lalu beliau ditanya, kenapa engkau lakukan seperti ini? Kata beliau, saya melihat Rasulullah pernah melakukan ini satu kali, lalu aku mengikuti Rasulullah. Setiap hal mereka meneladani Rasulullah, dan mereka membiar sunnah seperti ini kalau sahih dan tidak meneladani. Tidak ada salah satu sahabat saja ada beliau secara rutin puasa hari Kamis. Menurut kami ini bukan dalil ya. Oleh karena itu syarat kesahihan hadis itu cukup 5. Tidak ada syarat lain, misalkan harus ada referensinya bahwa sahabat melakukan dan sebagainya. Ingat, dalam tanda petik harus ada referensi. Jadi apabila tidak ada referensinya, ini bukan berarti sahabat tidak mengamalkan. Namun untuk lebih memperdalam, insya Allah akan kami gelar setelah tanggapan kami ini ditanggap ulang ya dari Dr. Syekh Abdul Hasan Ali ini. Dan saya berkata, ini bahasan saya dan ijtihad saya.
Jika engkau ingin melihat kita bisa menuatkan dan mengamalkan, tidak ada masalah, silakan. Kalau bagi saya, faham? Jika tidak sah dari perbuatan Nabi, dari ucapan Nabi, tidak sah dari para sahabat Nabi, yakni tahu kalau ada salah satu sahabat sering puasa hari Senin, hari Kamis, saya bisa menuatkan hadis ini berkata hasan li ghairi. Silahkan, ini sebagai sunnah engkau rutin puasa setiap hari Kamis. Jadi kalau tidak ada, bagaimana saya bisa menuatkan hal seperti ini? Semua jalurnya lima seperti ini. Baik ya Syekh, ijtihad Anda kami hargai. Namun khusus dalam kesunahan Senin Kamis ini, apabila kita lihat pendapat-pendapat para ulama, mungkin tambahan dari saya ya, untuk Syekh sebagai PR mungkin, mohon maaf. Yang pertama adalah dari mana Syekh mendapatkan penilaian bahwa Hisham bin Ammar seorang rawi dhaif, itu yang pertama. Karena titik tengkarnya mungkin di sana. Kemudian yang kedua, dua jalur yang menurut kami terkuat, yakni Yahya bin Hamzah dan Abdullah bin Daud, ini bagaimana tanggapannya? Kemudian untuk yang ketiga, sebagai yang terakhir adalah minta referensinya pendapat para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, yang dimana mereka ada yang mendhaifkan tentang hadis saum Kamis ini. Yang kami minta adalah ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Sebagian mereka ada yang mendhaifkan secara mujmal, secara kesunahannya, bukan hanya bukan hanya parsial per jalur, karena parsial per jalur menurut kami tidak menafikan jalur lain. Karena kalau kita lihat ikhwan fillah, kesunahan ini sudah disepakati oleh para ulama imam mazhab. Misalkan dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah tentang saum yaumul khamis wal isnin, yundabu saumul isnin wal khamis min kulli usbu wa anna fi saumiha maslahah lil abdan la takhfa. Jadi Imam Arba'ah sudah menerima kesunahan saum Senin Kamis ini tanpa terkecuali hanya Senin saja. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam klinik hadis yang ke-10 ini. Mudah-mudahan ini ada kelanjutan ya, pembahasan fokus tentang kajian ini sambil menunggu tanggapan yang saya yakin bahwa kajian ini sampai kepada beliau, dan saya yakin pula beliau sangat berbesar hati untuk menanggapinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu pada kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.